Pelindung tampan. Sebelum lanjut episode 358-359 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Menolong diri sendiri. Episode 358. Hanya terasa hangat di tubuh, perasaan ini sangat aneh dan meringankan rasa sakit di seluruh tubuh Landen Sen. Perasaan nyaman ini hanya berlangsung 3 menit dan menghilang tanpa jejak, sebagai ganti rasa sakit yang tak tertandingi. Wajah Landen Sen biadab, dan dia menahan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah daging dan darah tubuhnya terkoyak sepotong demi sepotong. Karena Sen Zhaojing membutuhkan Sangong, rasa sakit yang harus ditanggung Landen Sen dalam terobosan tingkat tinggi beberapa kali lipat dari seni bela diri biasa. Sebuah pembakaran yang tak tertahankan naik dan turun di tubuh Landen Sen, dan dantiannya sepertinya meledak. Landen Sen sudah bersiap untuk rasa sakit semacam ini, tetapi keinginan kuatnya untuk bertahan hidup membuatnya bertahan. Mengambil keuntungan dari efek batu Lingyun, Landen Sen menutup matanya dan mulai menerobos. Segera, Landen Sen memasuki keadaan, seluruh orang tetap tak bergerak, dan jatuh ke dalam keadaan indah. Kuina Bai tidur sebentar, dan dia pulih sedikit kekuatan. Melihat matahari, sepertinya sekarang sudah siang. Kuina Bai melihat sekeliling. Ini benar-benar pulau terpencil di laut, tidak terlalu besar, paling banyak sekitar 7 atau 8 mil dalam radius, hutan belantara, hutan, dan pohon-pohon tinggi saling terkait. Landen Sen tampaknya terluka parah. Kuina Bai berpikir itu adalah Landen Sen yang terluka ketika dia meledak. Namun, dia tahu bahwa yang sangat kekurangan adalah air, matahari sangat besar di pulau itu, dan itu awal Agustus, dan panas terik pertengahan musim panas dapat dengan mudah menyebabkan dehidrasi. Bagaimanapun, Kuina Bai juga terlahir sebagai tentara khusus dan telah menjalani latihan bertahan hidup di alam liar. Setelah lama mencari di hutan di pulau itu, saya akhirnya menemukan sebuah kolam kecil dengan akumulasi air, yang relatif jernih. Hal ini sepertinya ditinggalkan dari badai tadi malam, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk minum selama beberapa hari. Kuina Bai mengambil beberapa tegukan sendirian, mengisi kotak giok dengan air, dan berjalan menuju pantai. Saya melihat Landen Senduan duduk di tepi hutan, dengan jejak keringat hitam mengalir keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya, embusan angin menyapu seluruh tubuhnya, dan tubuh bagian atasnya masih penuh dengan jarum perak. Wajah cantik Kuina Bai memucat, dan buru-buru berlari ke depan dan bertanya, "Landen Sen, ada apa denganmu?" Landen Sen tidak menanggapi, ekspresinya agak biadab, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang hebat, wajahnya menjadi merah dan putih, seolah-olah dia dalam kegilaan. Kuina Bai memperhatikan beberapa baris yang tertulis di pantai di samping Landen Sen dan bergumam. "Jangan takut, aku menyelamatkan diriku sendiri. Jangan menyentuh tubuhku sesuka hati, atau kamu mungkin terluka. 2 hari kemudian, jika aku kehilangan nafas, segera kubur aku. Ingat." Ketika Kuina Bai membaca, wajahnya menjadi lebih pucat, bertanya-tanya apakah ini adalah catatan bunuh diri Landen Sen. Melihat Landen Sen duduk di tanah utuh, Kuina Bai melangkah maju dan mencoba napas Landen Sen. Ledakan. Arus udara keras memantul lengan kanan Kuina Bai pergi, dan Kuina Bai hampir terbang keluar. Wajah cantik Kuina Bai menunjukkan sedikit nyeri, dan mengambil napas dalam-dalam. Tidak heran Landen Sen mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menyentuhnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Landen Sen, lebih baik tidak mengganggu dirinya sendiri jika dia memikirkannya. Setelah menatap kosong pada Landen Sen untuk waktu yang lama, Kuina Bai menghela nafas saat dia tidak melihat reaksi sama sekali. "Saya tidak tahu di mana topan meledakkan mereka tadi malam. Di mana itu sekarang?" Terlepas dari sepasang pakaian dalam, Kuina Bai tidak memiliki apapun padanya. "Permukaan laut di depan saya tidak ada habisnya, dan saya hanya bisa menunggu pencarian dan penyelamatan kapal yang muncul dengan probabilitas sangat kecil." Tapi sekarang dia tidak bisa duduk diam. Kuina Bai mengambil kemeja yang dibuang Landen Sen. Mantel Landen Sen berat, dan ada banyak pisau terbang dalam permainan pemain silang, termasuk pisau terbang biasa dan pisau terbang willow. Membawa senjata ini dengannya menunjukkan bahwa Landen Sen juga sangat waspada. Pisau terbang ini sangat tajam, sehingga Kuina Bai dapat menggunakannya.
Ledakan kapal pesiar jelas bukan kecelakaan. Mungkinkah Luo Tianyao ingin membunuh Landen Sen? Jika ini masalahnya, itu akan mengerikan. Kuina Bai menggigit giginya, bagaimanapun, jika dia bisa diselamatkan, bahkan jika kakek diundang, dia tidak akan pernah membiarkan Luo Tianyao pergi. Di kota Huahai, ada desas-desus bahwa Kuina Bai, seorang polisi terkenal, memiliki dukungan besar di belakangnya. Ini memang masalahnya, Landen Sen bahkan mungkin tidak memikirkannya. Ayah Kuina Bai, Chu Kuan, juga anggota Longteng, dan kakeknya bahkan adalah pemimpin tim Longteng. Segera setelah Kuina Bai lahir, ibunya meninggalkan orang itu. Dia adalah keluarga orang tua tunggal sejak dia masih kecil, dan ayahnya sangat dingin, dan dia bahkan tidak memberi tahu nama ibunya. Bimbingan Kuina Bai sangat ketat, dan dia selalu merasa bahwa ayahnya adalah orang berdarah dingin. Ayah dan kakeknya juga anggota Longteng, sebuah organisasi keamanan nasional rahasia. Namun, Kuina Bai jarang tahu Longteng, dan dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan organisasi Longteng. Setelah mencapai usia kemandirian, Kuina Bai hidup sendirian, tinggal di tentara selama beberapa waktu, dan memasuki brigade polisi kriminal dengan upayanya sendiri. Namun, dia juga memikirkannya dengan jelas nanti. Pada usia awal 20-an, untuk menjadi kapten polisi kriminal, pastilah ayah dan kakeknya yang berkontribusi pada situasi tersebut. Kota utara Beijing, halaman kuno di wilayah militer pinggiran luar. Kakek Kuina Bai, bernama Bai Xiang, adalah pemimpin militer tertentu. Bai Xiang adalah seorang pria berusia 70 tahun dengan rambut putih dan semangat yang kuat, dan matanya masih tajam, bermain catur dengan seorang pria tua berambut abu-abu di halaman. Tiba-tiba, seorang penjaga muda bergegas menghampiri, membagikan ponsel ke Bai Xiang, dan dengan cepat berkata, "Ketua, teleponmu." Bai Xiang sedikit mengangguk dan menjawab telepon. Setelah beberapa kata singkat di telepon, wajah Bai Xiang tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. "Apa? Kamu mengatakan sesuatu terjadi pada cucuku?" "Ketua, ada ledakan besar di kapal pesiar Ratu Filipe di Huahai. Pada malam ledakan besar, cucumu ada di kapal pesiar itu. Apa katamu?" Mendengar berita ini, Bai Xiang hampir tidak jatuh seperti sambaran petir. Penjaga itu buru-buru melangkah maju dan membantu Bai Xiang. Orang tua yang bermain catur dengannya juga terkejut, di mata orang tua itu, Bai Xiang selalu sangat megah, dan dia tidak runtuh oleh Gunung Tai. Beberapa hal dapat membuatnya bergerak sedemikian rupa. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Alis Bai Xiang berkerut menjadi karakter, cuan, dan seluruh orang itu tampaknya berusia 10 tahun. Setelah menutup telepon, Bai Xiang langsung mengeluarkan perintah ke daerah militer Donghua untuk mempersiapkan mereka untuk operasi pencarian dan penyelamatan secepat mungkin. "Siapkan pesawat militer, aku akan segera bergegas ke kota Huahai." Bai Xiang memerintahkan penjaga. Iya. Pulau terpencil. Episode 359. Laut Cina, Laut Barat. Fa Jiang secara pribadi membawa beberapa kapal patroli, dan ada lebih dari selusin helikopter di langit, dan dengan cepat melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Namun, operasi pencarian dan penyelamatan sangat sulit, ada sekolah hiu di wilayah laut ini, sekelompok pasukan khusus yang menunggu untuk digeledah dan diselamatkan tidak dapat pergi ke laut, dan mereka semua memiliki ekspresi tercengang. Dengan begitu banyak hiu, begitu seseorang jatuh ke laut, itu pasti irama fana. Di kapal patroli. Wajah Fa Jiang suram dan menakutkan, dia tidak tahu apakah Landen Sen masih hidup, ratu mengalami ledakan besar dan hampir tidak ada yang selamat. Sejauh ini, tim pencarian dan penyelamatan belum menyelamatkan satu orang. Dengan kata lain, mustahil bagi siapapun untuk hidup. "Sial, jika kau benar-benar tidak dapat menemukan seseorang, aku akan memotongmu terlebih dahulu." Fa Jiang berteriak pada seorang perwira dalam misi pencarian dan penyelamatan. Petugas itu ketakutan oleh aura Fa Jiang, tetapi masih menggigit kepalanya dan berkata, "Pertama, Ketua, ada terlalu banyak hiu di Laut Barat. Anggota tim tidak mudah untuk mencari dan menyelamatkan. Sampah. Landen Sen tidak dapat ditemukan lagi, aku akan menendangmu untuk memberi makan hiu." Fa Jiang meraung dengan ekspresi cemberut. Pria paruh baya di samping dengan tergesa-gesa menghentikan Fa Jiang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin, tolong tenang dulu.
Pertama-tama mari kita berpikir tentang bagaimana mencari dan menyelamatkan. Pria paruh baya ini adalah Liu Zenshan, yang baru saja dipindahkan ke kota Huahai dari markas Longteng beberapa hari yang lalu sebagai konsultan kelompok kelima, dan ia dianggap sebagai wakil Fajiang. Liu Zenshan juga telah menginterogasi Landen Shen sebelumnya dan sangat terkesan olehnya. Ia tidak menyangka bahwa pembunuhan berdarah yang terkenal itu akan mengalami kecelakaan seperti itu. Hal-hal sudah seperti ini, Liu Zenshan merasa bahwa kemungkinan kelangsungan hidup Landen Shen hampir nol. Dia juga tahu bahwa Fajiang dan Landen Shen memiliki hubungan yang sangat baik, dan sekarang dia hanya bisa membujuk dan menghiburnya. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa Landen Shen dan Kuina Bai sekarang berada di pulau tak berpenghuni beberapa ratus mil laut dari Laut Barat. Tuhan membuat lelucon dengan mereka dan meledakkan mereka sejauh ini. Tinggal di pulau itu, Kuina Bai bingung sepanjang hari. Landen Shen tetap tak bergerak, dan kecemasan Kuina Bai perlahan-lahan menjadi tenang, berharap Landen Shen bisa pulih dengan cepat. Kuina Bai menghela nafas dengan lembut, berbaring di pantai, dan menyentuh perutnya, yang tidak memiliki jejak lemak, merasa sedikit lapar. Aku lelah sepanjang malam tadi, dan tertabrak air laut, dan hal-hal di perutku sudah lama muntah di laut. Tempat semacam ini di mana burung tidak buang air besar, sangat beruntung memiliki air liur untuk diminum. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Kuina Bai bahkan lebih lapar dan panik, sepertinya tidak ada kapal pencari dan penyelamat yang datang pada malam hari. Dalam situasi ini, ada kebutuhan mendesak untuk suplemen energi. Tetapi di tempat burung ini tidak buang air besar, sangat beruntung memiliki air liur. Lapar, Kuina Bai hampir tidak bisa menahannya, tetapi mulutnya kering dan lidahnya sedikit dehidrasi. Akan sulit untuk bertahan hidup besok tanpa minum air. Kuina Bai juga menerima pelatihan bertahan hidup di alam liar. Dia mengambil pakaian di bagian atas Landen Shen dan mengenakannya, siap untuk pergi ke pulau untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan air segar dan makan. Ada banyak pisau kecil dan pisau terbang di pakaian Landen Shen, dan tidak ada kekurangan alat. Kuina Bai beruntung, dan tidak jauh dari sana, dia menemukan pohon kelapa tinggi dengan dua kelapa hijau yang lebih besar. Sepertinya tidak sepenuhnya matang, tetapi harus dimakan. Kuina Bai segera memanjat pohon dan mengambil dua buah kelapa. Gunakan pisau terbang kecil untuk sedikit memisahkan lubang dan tuangkan jus kelapa ke mulut Anda. Baunya sangat harum, dengan sedikit rasa manis dan astringensi, yang bagaimanapun dapat memuaskan dahaga Kuina Bai. Kuina Bai hanya minum setengahnya, wajahnya jelas membaik. Dia berencana untuk menjaga kelapa tetap untuk Landen Shen. Melewati hutan lebat dengan dahan dan daun lebat, Kuina Bai belum berjalan jauh sebelumnya, tiba-tiba seekor beruang hitam yang tinggi dan kuat muncul dari semak-semak di depannya. Aku pergi. Kuina Bai hampir berpikir bahwa dia telah melihat ilusi. Aku tidak akan begitu sial, bukan? Sebelum dia bisa menghela nafas, beruang hitam berjalan ke arahnya, semakin dekat, dan baskom darahnya mengeluarkan beberapa lolongan. Wow! Wajah cantik Kuina Bai menjadi pucat, begitu takut sehingga hati kecilnya hampir melompat keluar. Dia lari. Hanya bercanda, dia bukan Landen Shen, tapi dia tidak punya nyali untuk bersaing dengan beruang hitam. Ketika beruang hitam melihat Kuina Bai melarikan diri, dia berteriak beberapa kali dan buru-buru bergegas. Kuina Bai berlari liar, meratapi dalam hatinya, sudah berakhir, gadis ini tidak akan dimakan oleh beruang, kan? Di hutan, Kuina Bai tidak secepat beruang, ditambah dia tidak memakai sepatu, dan segera ditangkap oleh beruang hitam. Melihat pohon besar di depannya, Kuina Bai dengan cepat memanjat pohon dengan tergesa-gesa. Tidak ada cara lain, dalam hal ini, saya hanya bisa bersembunyi di pohon, melihat beruang sekarang, jelas bahwa ia menggunakan dirinya sendiri sebagai makanan. Beruang hitam itu mengejar di bawah pohon, berdiri tegak, mengangkat cakarnya dan membuka mulutnya dan berteriak. Kuina Bai buru-buru mengeluarkan beberapa pisau terbang daun willow dari mantelnya, dia tahu bahwa beruang akan memanjat pohon. Namun, kemampuan beruang untuk memanjat pohon tidak begitu kuat, dan beruang hitam dengan ukuran seperti itu dapat dengan mudah jatuh dari pohon. Benar saja, beruang hitam itu meraung di bawah pohon itu selama beberapa saat dan kemudian memanjat pohon itu. Meskipun kelihatan sedikit canggung, kecepatan memanjat pohon itu tidak lambat. Kuina Bai melemparkan pisau terbang daun willow di tangannya ke arah beruang hitam dengan seluruh kekuatannya. Puff!
Pisau terbang itu dengan mulus menusuk ke punggung beruang hitam. Berkat ketajaman pisau terbang daun willow, jika Queen Bai tidak akan begitu mudah menusuk pisau terbang ke tubuh beruang berkulit tebal. Queen Bai tahu bahwa pisau terbang ramping yang digunakan Landen Sen seharusnya beracun, tetapi luka pada beruang itu tidak dalam, dan dia tidak tahu apakah itu memiliki efek. Au. Beruang hitam itu benar-benar kesal dengan tindakan Queen Bai, menyeringai, meraung marah, dan merangkak ke batang pohon. Queen Bai ketakutan, dan dengan erat memegang pisau terbang daun willow di tangannya. Beruang hitam itu membanting kakinya ke depan, Queen Bai dengan kuat menggenggam dahan dengan tangan kirinya, dan menarik ke samping, menghindari cakar beruang hitam itu tanpa bahaya. Queen Bai mengambil kesempatan untuk melemparkan pisau lempar lain, mengenai kaki kanan beruang hitam dari jarak dekat. Beruang hitam itu meraung dengan marah, melompat langsung dari bagasi, dan bergegas menuju Queen Bai. Queen Bai mengertakkan gigi dan tidak melakukan apa-apa, mengepalkan pisau terbang daun willow di tangannya, dan menerkam ke arah dada beruang hitam. Puff! Sebuah panah berdarah melesat keluar, dan Queen Bai menjatuhkan pisau terbang daun willow di tangannya dalam-dalam ke dada beruang hitam. Beruang hitam itu meraung dengan panik, tetapi kaki kanannya yang kasar terkena pisau lempar tadi, dan tampaknya lumpuh sekarang, dan ia berguling turun dari pohon segera setelah ia berdiri. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh berat beruang hitam itu menghantam tanah dengan keras. Wow! Beruang hitam berjuang di tanah untuk sementara waktu, dan segera mati karena racun.